Ini kita mau coba tekstur iringin kemarin sih saya udah dapet teksturnya buat yang siang gitu. Jadi kita mau kalau sudah UV kita project dari belakang karena seratnya terlalu stretch ke atas, jadi kita harus ini sebetulnya sama aja ya. Ini pada dasarnya kita mau UV dia, karena UV-nya bagian depannya ini yang kita perbaiki sebelumnya kurang lebih sama masing-masing. Nah selanjutnya yang seperti perkiraannya ada sekitar 1, gitu ya, 2, 3 untuk ini sampai belakang bahwa dia di misalnya seperti itu kurang lebih gitu ya. Kita lihat terus ini tinggal kita tambah. Sekarang jadi gini. Kita mau supaya silhouetnya by face di sini mesti saya jauhin gitu kayak gini gitu ya. Langsung ini objeknya tahu nanti kita harus project dan ini ya. Ini simpelnya kita akan besar aja grow selection, grow selection gitu ya. Grow selection gitu, grow selection terus aja di sini sampai batas tertentu gitu ya. Ini kan kurang lebih nanti sampai sini kita satu kali lagi convert ke UV selection. Nih ya kan? Nah ini kan sampai di sini gitu. Ini bagian atasnya kayaknya kita bisa lihat satu lagi ya. Ini kan kayaknya terang banget ya. Ini kita mana yang kurangin bagian saya terang. Kita mau gelapin dia sih. Kita gelapinnya. Jadi ini kita buat itu gitu ya. Di hyperset. Ini kita window rendering hyperset. Nih di sini ya. Ini juga. Ini ya pasti ya. Nah tuh gitu. Ini saya coba masukin. Gitu. Nih. Gitu ya. Kita mau gelapin itu sebelum masuk dari out color cloud-nya note ini sebelum masuk ke sini ke color kita mau cari utility ikut untuk kita geser membuat dia lebih gelap gitu ya. Di sini seharusnya ada blend. Nah ini ada blend color kita mau mix dia di sini. Ini dari sini kita coba masukin color yang pertama jadinya begitu terus gitu. Terus garis yang kedua nih color ini kita mau add dia sesuatu yang lebih gelap kita coba seperti gini. Nah ini kan yang ini jauh lebih gelap ya. Ini udah benar. Gitu. Ini harus kalau sudah ini 0,5 maksudnya setengah color pertama, setengah color kedua. Gitu ya. Ini tinggal digeser aja. Ini bagian terang bagian depannya terang. Gitu ya. Kita lihat aja efeknya di sini. Gitu. Terus yang ini terserah mau diikutkan atau tidak. Gitu. Kalau tidak nanti ini kan belum ya. Gitu. Kayaknya kita ini output colornya kita lihat replace yang punya blend color gitu dari yang original. Jadi ini saya cabut nah itu kita lurus jadi lebih gelap terpisah. Oke ya, ini bajunya bagian depan. Ini kita lihat aja cukup atau enggak. Kalau cukup ya udah. Nah, kalau sudah ini kita mau project belum UV kurangin lagi gitu ya. Kita pakai satu gitu. Ini kan gitu ya. Terus dari bawah kalau sisi kita tampilkan terus ya dari bawah ini kita rapikan juga kita terus kita apply nanti untuk advance-nya seharusnya kamu pakai substance jauh kurang lebih seperti ini gitu ini ya basicnya aja mau kita kecilin sedikit ya lebih kayak gini. Nah kalau sudah kita mau pilih supaya bagian tinggi lebih agak rata lebih jelas kita bisa dari sini bisa kita mau masukin di jaraknya kita buat dia lebih jauh tinggal klik kanan di sini ada utility ada bump gitu ya out colornya kita masukin ke bump value. Nah ini out normal kita masukin habis itu normal kita mau kelihatan UV ya mulai bumpnya keluar kelihatan yang di sini kita bisa kasih ini kita kurangin aja sedikitnya misalnya supaya sekedar menjauhkan aja biar kita mau taruh di mana terserah. Kalau kita kasih warnanya agak gelap oke juga seperti ini jadinya ya gitu ya. Kalau saya mau pakai ini ini kan rounded keliling gitu ya masih habis seberapa dia lebih jelas face kayaknya yang ambil daerah situ aja biar nggak ganggu kita taruh di luar dulu ya gitu ya
Ini yang di atas juga terus gitu ya. Nah, kita mau masukin pas banget agak sulit. Nah, ini ya, ini colornya mau di color correct masih bisa masuk ke yang di sini. Kalau sudah, ini biar kasih yang kurang lebih gini. Ini kali ya, gitu ya di mana nih? Color yang dari sini kita ke sini lagi. Oke, ini saya kecilin terus kuat banget. Habis itu saya masukin 0,3 dulu. Ini saya taruh di sini bisa. Oh, lepas dulu. Jadi kita mau stick convert dulu to UV. Baru ini bisa ini mungkin nggak terlalu karena seratnya juga nggak. Ini kita terlalu gas. Gitu ya kesini. Apa namanya? Ini mulai projectionnya belum ya. Coba aja kita tes. Kita kasih projectionnya pakai planar. Colornya kita cabut. Kita ambil dari atas. Nah tuh ya, kelihatan dia belang-belang nih. Kelihatan muter-muter gitu ya. Harusnya sih jangan. Udah, ini kita bikin simple sementara aja nih. Jadi kita itu terus kita coba assign new material. Ini kalau terus di bagian bawah itu kalau nggak salah, nah ini nih ada klik kanan terus offset. Ini kita masih bisa dia ke material editor. Oke ya di sini kita mau assign file. Oke. Terus ya, nah kalau udah tinggal ini nih biar nggak terlalu ini kayaknya satu kita bisa pakai bahan-bahan yang agak oke satu ya ini terus yang ini pakai lembar satu JPG sama ini ya dua-duanya kita terus nah ini yang tadi ini kita mau bump ini dia kayak ini bump filternya gitu ya kita naikin 1,5 file kita gitu ya yang di sini tadi ini kita coba apa namanya kita balik di sini ya flash to text kalau balik di sini kan susah kita balikin lagi ya kalau dia udah itu ya udah keset di sini nanti takutnya berubah deh jadi kita ke sini ini nah kita ambil ini aja ya ini kita mau udah jauh-jauh ini terus kita di sini ya ini kita putar aja rata frame ini udah pasti sudah kita collapse gitu ya oke dah kalau kita select kan jadi gitu ya ini juga sama kita mau ambil bagian depannya ini jadi kayak empat ya jadi setengah celana kanan kiri bagian depan teksturnya belakang gitu kalau enggak kan ya gini dia berubah gitu ya oke ini langsung aja sama gitu ya, ya jarak berhasil. Nah, kalau ini sudah, ini supaya ini sudah kamu bisa adjust lagi di sini new material gitu ya, pakai bin karena ya kita klik kanan, habis itu dah ya. Nah, kalau ini sudah apa kita klik kanan terus face gitu ya. Ini sebetulnya bisa depan belakang dia kita coba aja. Kita mau pilih ini nanti kita rubah aja. Grow selection, kita klik kanan aja. Edge itu udah pasti. Sini gitu. Dibuat gelap atau apa gitu. Ini aja. Dah. Nah, kalau ini sudah apa namanya gitu ya. Nah, ini seleksinya ini dulu nah tuh terus kita grow saturasi yang gitu ya. Nah, kelihatan grow selection sekali lagi. Nah, sudah sampai sini ya. Oke. Terus ini kan lebih gitu. Oke ya. Nah, kalau sudah nanti kalau langsung aja misalnya bibirnya gitu ya. Bibirnya kita mau kasih tadi kita belum yang agak gelap gitu ini bisa langsung aja sedikit kita ini aja ya face saya pakai ini aja beras biar cepet repot tapi oke lah ini kayaknya simetrinya mesti face kita pakai ini kali ya terus yang ini langsung saya klik kanan face grow selection oke. Dan oke, kali ini kita nggak bisa pakai apa namanya nggak bisa pakai nggak bisa pakai planar, kita akan pakai cylindrical. Cara mudahnya nanti simnya kita taruh di bawah, gitu ya. Ini kita project, nah tuh gitu, terus gitu ya. Nah gitu ya, dah. Yang pertama projection horizontal sweep-nya ini kita ganti ke 360 gitu biar dia rounded habis itu ini kita rotate
Kelihatan klik kanan face ya, ini juga. Ini kita rotate, masukin aja yang sebelumnya. Kira-kira sejajar sama tangannya. Nih kelihatan? Gitu ya. Dah, terus klik aja tengahnya. Habis itu scale-nya kita aktifin, terus kita scale aja sampai kira-kira itu masuk semua ke situ. Nah, tuh. Oke, nah, tuh kurang lebih. Oke, kalau ini sudah, gitu ya. Kita mau project dari depan. Oke, planar, gitu ya. Gitu ya. Oke, gitu ya. Kita masih kalau kita tampilin teksturnya jadi gini, rata tekstur. Oke, pasti kurang lebih begitu. Oke ya, tampilin lurusnya ke arah situ. Karena itu ini kita rotate supaya ya. Kalau kita cuma mau ngambil bagian pinggirnya sininya aja, kita scale di sini. Benar gitu. Ini kita scale, kelihatan? Terus, dah, ini kita geser aja. Kalau saya bilang stretchnya lumayan, supaya dia hanya ngambil bagian. Saya mau scale dulu biar gitu. Nah, ini ya. Gitu ya. Tapi kelihatannya jadi belang. Ini sebetulnya teksturnya agak-agak kurang, ya, gitu ya. Ya, kurang besar, ya, gitu ya. Oke. Nah, ini kalau sudah klik kanan, gitu. Oke. Oke. Nah, kalau ini sudah ke UV-nya, kalau ini sudah, ini kan taruh di sini. Kita mau ambil yang sebelah sini. Kita mau ini langsung aja kita select pakai edge, dan materialnya, terus masuk ke teksturnya. Di sini ada place to be, ya. Nah, di sini ada repeat. Gitu. Habis itu kita convert ke face. Ada repeat, tinggal ini mau di wrap atau di mirror. Kita pilih supaya dia bisa mirror, terutama di bagian atas. Jadi bagian yang putih ketemu sama yang putih, gitu ya. Ini kan udah, gitu ya. Ini shadingnya kurang lebih gini. Ini bagian pinggirnya kita tambahin dulu, jangan lupa. Jadi dia nggak terlalu apa namanya, sambungannya masih seamless, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ngilangin belang-belang gini kayak tekstur kayu ini, itu ada di bagian pinggirnya sini nih. Gitu. Ini tuh gitu. Nah, kalau udah kita bisa ini langsung aja lagi edge-nya. UV, cylindrical, biasa lah. Gitu ya. Ini di sini jangan lupa kita double klik 360. Habis itu di sini kita convert ke UV. Terus langsung kita rotate aja, gitu ya. Habis itu kita bisa tarik dia keluar. Ini ya, beberapa yang nggak ikut. Terus tengahnya kita klik, terus kita scale aja sampai ke cover semuanya. Ini lihat aja deh. Oke, ya, terus kita ini aja tarik, ganti di sebelah sini gantian. Terus kira-kira dia harus masuk di dalamnya, terutama di bagian, terus kita set aja supaya dia fit di situ. Nah, terus tampilin teks. Terus kalau sudah, kita mau lebih gitu ambil yang dalamnya, tapi ini otomatis sampai ke dalam sini ya. Terus ke sebelah object mode gitu. Terus kita mau seperti itu. Nah, kalau ini sudah, kita cek aja convert ke UV. Ini bagian belakangnya, tapi yang sebelah sini kita buang ya. Supaya karena kita baru ngeset sebelah, jadi kita nggak pernah tahu gimana kondisi terus sebelah. Nih. Nah, ini kalau udah kita lihat aja tuh. Nah, gitu ya. Oke. Terus sedikit manual buat bawah gitu. Dah. Kalau udah nih kita select ya. Klik kanan UV cell. Ini biasanya selnya kalau nggak ini gitu ya. Yang ini. Nah, ini bawah atasnya. Jadi kalau dulu gitu, dua-duanya kita select, kita geser. Ini tinggal buang yang nggak perlu. Nanti supaya dia kepilih area, jangan sampai dia kita convert aja ke face. Ya. Di sini juga ya. Ini kalau udah di convert ke face, ada kita ulangin lagi UV nya double planar. Terus oke, ini kita gitu ini aja
miringin terus dicek aja. Gitu ya. Tuh. Dan kalau ini sudah, kalau sudah kita project dari belakang, karena seratnya terlalu stretch ke atas, jadi kita mau kecilin dulu. Ini sebetulnya sama aja, tapi kalau mau di rotate silakan. Dalam arti ini ya, karena UV-nya udah kita perbaiki sebelumnya, jadi kurang lebih sama. Nah selanjutnya ini yang seperti urat kayu ini yang mau kita betulin, gitu ya. Ini di sini kita pastiin bahwa dia di UV. Ini kita lihat, terus ini tinggal kita tampilin teksturnya jadi gini, supaya ya, ini tadi problem di pinggir sini yang mesti kita jauhin gitu. Ini langsung aja object mode juga begitu, terus mungkin nggak terlalu. Dan ini ya, ini jadi kalau kita ke UV sebelahnya kita buang ya seleksinya, gitu. Nih di sini. Nah, ini sambungannya harus ini kita tarik situ sampai kalau kita ke convert ke UV, ya kan? Gitu, ya. Ini cukup. Kita bisa lihat mana yang ini kan kayaknya terang banget ya. Kalau kita mana yang bagian ini terang, kita mau gelapin dia ya. Gitu ya. Ini kan kita gelapinnya. Jadi ini kita buang. Itu di hypershade. Ini kita coba window tarik. Nah, rendering hypershade. Nih, di sini ya. Ini ya pasti ya. Nah, itu. Gitu. Ini saya coba masukin. Gitu. Nih, gitu ya. Kita mau gelapin itu sebelum masuk dari out color cloud-nya, gitu ya. Note ini sebelum masuk ke sini ke color, kita mau cari utility ikut untuk kita geser aja, membuat dia lebih gelap. Gitu ya. Di sini seharusnya ada blend. Nah, ini ada blend color. Kita mau mix dia. Nanti di sini, ini dari sini kita coba masukin color yang pertama. Tuh, jadinya begitu. Terus, jadi garis yang kedua, bagus. Nih, color ini kita mau add dia sesuatu yang lebih gelap. Kita coba kayak gini. Nah, ini kan jauh lebih gelap ya. Nah, gitu. Ya, kalau sudah ini 0,5 maksudnya setengah color pertama, setengah color kedua. Ini tinggal digeser aja lebih gelap, lebih terang, lebih gelap, lebih terang. Gitu ya. Kita lihat aja efeknya di sini. Hati-hati di sebelah bisa jadi ikut ya. Nah, ini kan belum ya. Ini output colornya kita replace yang punya blend color dari yang originalnya. Habis itu kita lurus jadi lebih gelap. Nah, gitu. Ini malah lebih bagus. Ini kita lihat aja cukup atau enggak. Kalau cukup ya udah. Ini itu kita jadikan satu. Ini kalau belum kurangin lagi 0,1 gitu. Ini kan gitu gelap ya. Ini ada mepet ujung gitu. Terus ya, ini kita rapikan juga, kita tutup aja. Nanti untuk advance-nya seharusnya kamu pakai substance jauh, painter, gitu ya. Ini gitu, ya basicnya aja, gitu ya. Dan terus, nah kalau sudah kita mau ngelihat itunya dia lebih apa namanya lebih jelas, gitu ya. Ini dari sini kita mau masukin yang namanya bump. Jadi di sini ada utility, ada bump 2D. Nih, gitu ya. Out colornya kita masukin ke bump value. Nah, ini out normal kita masukin gitu ke normal kamera. Nah, itu kelihatan kiri kanan ya, mulai bumpnya keluar. Yang di sini kita bisa kasih list. Ini kita kurangin aja sensitifnya, misalnya nggak tahu saya 0,3 yang tengahnya gitu ya. Saya nggak tahu mau taruh di mana terserah. Kalau kita kasih warnanya agak gelap, oke juga sepertinya. Jadinya gitu ya. Ini kalau saya mau pakai shade, select lagi. Nah, ini kan rounded, keliling, gitu ya. Nah, itu. Habis itu kita dia lebih jelas aja. Kayaknya yang ambil daerah situ aja, daerah. Nih, ya. Itu. Ini yang di atas juga terus gitu ya. Nah, nih pas banget ya. Nah,
Ya. Ini colornya mau di gitu ya. color correct masih bisa masukin yang tadi ya kan? Black color terus kalau sudah ini saya biar mau kasih kelihatan yang lebih mana ya bingung. ya Nggak ini terlalu kali ya. smooth. Ini ada di mana nih? Colornya Yang dari masukin sini. ini. Terus Oke, ini normal saya masukin kecilin ke normal kamera. terus Ini kan kuat banget ya. ini saya masukin 0,3 dulu. Ini Nah, saya itu. taruh di sini aja ya. Nah, gitu ya. Gitu. Karena ini mungkin nggak terlalu karena seratnya juga nggak terlalu jelas. Gitu ya. Apa namanya? Ini mulai keluar ya. Projectionnya belum ya. Coba aja kita tes. Kita kasih projectionnya pakai planar. Colornya kita cabut. Kita ambil dari atasnya. Nah, tuh. Nah, Lihat kan? dia Belang-belang nih. nah, karena muter-muter gitu ya. Harusnya sih jangan. Ya udah, Ini kita keras bikin ya. simple, kasih gelap aja. Ini jadi kita mau taruh di koma berapa misalnya 2. Nah, Gitu ya. Ini kalau terus di bagian ya bawah tapi mesti rajin itu kalau nggak salah, nah ini nih gitu ada ya, klik kanan offset. Nah, Ini kita masih bisa adjust. Oke ya. Oh, ini kayak bang filter suku-suku apa gitu. harusnya sih. Oke. Dah. Nah, kalau udah tinggal ini nih. Biar nggak terlalu Ini sharp. kayaknya kita bisa pakai bahan-bahan yang agak oke, satu. Ini Terus yang ini ini saya juga pakai gitu. Lambert. Ini sama ini ya, dua-duanya kita Terus, nah ini yang tadi tadi ini kita mau bang pakai ini bang filternya kita naikin 1,5 file, kita ambil yang di sini tadi nih. Di Dah. sini ada ini Dah. jangan final ya. Gitu. Nah terus, ini kita balikin lagi ya colornya. Ini kita masukin ke sini, ini yang tadi Wooden flag. udah keluar. Nah, ini Nah, kita ambil ini aja ya. Ini kalau udah jauh-jauh gini jadi enggak ini apa? udah Tembus. jadi kelihatan agak tembus-tembus. Kita collapse. Ini kecil. Gitu ya. Oke, dah. Kalau kita select, Kan jadi gitu ya. Ini juga kurang lebih sama. Kita mau ambil bagian depannya, ini jadi kayak empat ya. Jadi setengah celana kanan kiri, bagian sebelum depan, teksturnya bagian belakang. Kalau enggak kan, ya gini jadi aneh, gitu ya. kita Oke, bisa lihat. ini langsung aja sama. Ini kita double klik tiap jarak berapa, gitu ya. Nah, ini supaya kalau kita mau kasih new material, kita bisa pakai blend karena kalau manusia kan otomatis pasti dah. Nah, kalau ini sudah, ya. kita klik kanan, face, lemak gitu ya. gitu ya. Ini sebetulnya bisa depan belakangnya, kita coba aja. Kalau jelek, select, nanti kita rubah aja. Grow selection, grow selection, kulitnya gitu seperti ya. apa, bagian bawahnya, gitu, mau dibuat gelap atau apa, gitu. Dah. Nah, kalau ini sudah, Atau ini apa namanya, ini saya pakai ini aja deh dengan cepat saturasi yang lemah dulu. Lotus, gitu ya. Ini nggak kelihatan, kurang lebih gitu. Karena nggak kelihatan, saya mau taruh. Nanti kalau misalnya bibirnya gitu ya, bibirnya kita mau kasih yang agak gelap gitu, ini bisa langsung aja. Oke lah. Ini kita ini aja ya, face. Saya pakai ini aja, beras biar cepet. Ini kayaknya simetrinya mesti face, gitu. Terus, oh yang ini aja langsung. Grow selection, desain aja. Apa namanya, new material, blend, gitu. Ini nanti. Oke. Terus baru pakai ini brush. Ya cara mudahnya lah. Nah, gitu ya. Kecilin. Gitu ya. Ini kadang ada garis matanya. Double klik. Ini juga. Terus klik kanan, face. Ini juga. Ini masukin aja yang sebelumnya.
gitu ya. Nah, terus ini kita kurangin. Oke, nah, oke, kalau ini sudah, kita mau project dari depan, oke, planar, gitu ya. Oke, ini saya masih sebagai rata gitu. Oke, pasti kurang lebih begitu. Kalau kita tampilin lurusnya ke arah situ. Karena itu ini kita rotate supaya arahnya jadi lebih benar gitu. Lumayan berat. Udah, ini kalau saya bilang stretchnya lumayan. Jadi saya mau scale dulu biar ininya agak ini ya. Tapi kelihatannya jadi belang. Ini sebetulnya teksturnya agak-agak kurang, gitu ya, kurang besar, gitu ya. Oke, nah ini kalau sudah klik kanan objek, kalau kita ke UV-nya planar, nih, tuh. Terus kita ke sini, kita mau apa namanya ke materialnya, terus masuk ke teksturnya. Di sini ada place 2D. Nah di sini ada repeat, nih, ada repeat. Ini mau di wrap atau di mirror. Kita pilih supaya dia bisa mirror terutama di bagian atas. Jadi bagian yang putih ketemu sama yang putih. Ini kan bukan nih, gitu ya. Terus kita pakai ini. Nah, maksudnya gini. Kelihatan? Jadi dia nggak terlalu apa namanya sambungannya masih seamless, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk ngilangin belang-belang gini, kayak tekstur kayu ini, itu ada di bagian pinggirnya sini nih, gitu. Ini kita bisa select edge-nya, di sini, kita double klik aja. Habis itu di sini kita convert ke UV, kelihatan, gitu ya. Habis itu kita bisa tarik dia keluar. Ini beberapa yang nggak ikut. Ini mau menghilang begitu ditarik. Terutama di bagian bawah gitu ya. Dah. Terus kalau sudah, kita mau ambil yang dalamnya, tapi ini otomatis sampai ke dalam-dalam sini ya. Nih, ke sebelah. Gitu. Terus kita mau klik kanan, convert ke UV, ya. Tapi yang sebelah sini kita buang ya. Supaya karena kita baru ngeset sebelah, jadi kita nggak pernah tahu gimana kondisi sebelah. Nih. Nah, ini kalau udah kita lihat aja tuh. Nah, gitu ya. Oke, gitu. Dah. Kalau udah nih kita select, ya, klik kanan, UV cell. Ini biasanya selnya kalau nggak ini, gitu ya, yang ini. Nah, ini bawah atasnya. Jadi kalau dua-duanya kita select, kita geser, ya, nanti dia kepilih areanya itu. Ini kita convert aja ke face. Ya. Di sini juga ya. Ini kalau udah di convert ke face, kita ulangin lagi UV planar. Terus ini seperti sebelumnya. Nah, karena UV-nya udah kita perbaiki sebelumnya, jadi kurang lebih sama. Nah, selanjutnya ini yang seperti urat kayu ini yang mau kita betulin.
gitu ya. Ini di sini kita convert ke UV, ya. Ini kita lihat, terus ini tinggal digeser aja supaya straightnya jangan terlalu, kurang lebih gitu. Oke. Ini juga begitu, tapi mungkin nggak terlalu, langsung di convert aja ke UV, sebelahnya kita buang seleksinya. Ya, terus ini kita tarik aja sampai, oh, oh, cukup. Nah, itu di kanan, oke. Nah, ini kan kayaknya terang banget ya. Kalau kita ini, nah itu kayaknya terang. Kita mau gelapin dia ya. Kita gelapinnya itu di hypershade, gitu ya. Window rendering hypershade. Nih, di sini ya. Ini ya pasti ya. Nah, itu gitu. Nih, gitu ya. Kita mau gelapin. Sebelum masuk dari out color cloud-nya, node ini sebelum masuk ke sini ke color, kita mau cari utility untuk membuat dia lebih gelap gitu ya. Di sini seharusnya ada blend. Nah, ini ada blend color. Kita mau mix dia. Ini dari sini masukin color yang pertama. Tuh, jadinya begitu. Terus ya, yang kedua nih color ini kita mau add dia eh, sesuatu yang lebih gelap, kayak gini. Nah, ini kan jauh lebih gelap ya, gitu. Nah, kalau sudah, ini 0,5 maksudnya setengah-setengah, setengah-setengah color pertama, setengah-setengah color kedua. Ini tinggal digeser aja, lebih gelap, lebih terang, lebih gelap, lebih terang. Gitu ya, kita lihat aja efeknya di sini. Gitu ya. Nah, ini kan belum ya. Ini output colornya kita replace yang punya blend color dari yang originalnya. Nah, itu jadi lebih gelap. Gitu. Ini kita lihat aja cukup atau enggak. Kalau cukup ya udah, gitu. Ini kalau belum, kurangin lagi 0,1 gitu. Ini kan lebih gelap ya. Nah, tuh. Nah, kelihatan? Nih ya. Nah, dan ini kita tutup aja. Gitu. Nanti untuk advance-nya seharusnya kamu pakai substance painter gitu ya. Ini ya basicnya aja. Tuh, gitu. Dan nah kalau sudah kita mau ngelihat itunya dia lebih apa namanya lebih jelas gitu ya. Ini dari sini kita mau masukin yang namanya bump. Jadi di sini ada utility, ada bump 2D. Ini out colornya kita masukin ke bump value. Nah ini out normal kita masukin ke normal kamera. Nah tuh kelihatan ya mulai bumpnya keluar, relief kecil gitu. Ini kita kurangin aja secukupnya, misalnya nggak tahu saya 0,3 gitu ya, saya nggak tahu ini kelihatan nggak di sini. Nah itu gitu ya. Ini kalau dari sini silek lagi naikin mungkin 0,5. Nah itu seberapa dia lebih jelas aja. Nah kelihatan itu. Ini yang di atas juga begitu gitu ya. Ini mana nih, ini ya. Nah, ini kan, ini colornya mau di color correct masih bisa masukin yang tadi, blend color. Terus ini biar kelihatan lebih nggak terlalu smooth, out colornya masukin ini, terus out normal masukin ke normal kamera. Ini kan kuat banget ya. Ini saya masukin 0,3 dulu. Nah itu, nah itu, gitu ya. Itu, kelihatan?
Ini mungkin nggak terlalu karena seratnya juga nggak terlalu jelas. Nah, gitu ya. Nah, ini mulai keluar ya. Coba aja kita tes. Colornya kita cabut. Nah, tuh. Kelihatan? Nah, tuh. Harusnya sih jangan terlalu keras ya. Ini jadi 0, berapa misalnya 2. Nah, tuh. Terus di bagian bawah itu kalau nggak salah, nah ini nih ada offset. Ini kita masih bisa adjust. Nah, oh, bang filter harusnya sih biar nggak terlalu sharp. Ini kita bisa naikin kalau satu. Oke, satu. Terus yang ini juga gitu. Ini sama ini ya, dua-duanya kita keluarin. Nah ini yang tadi ya. Ya. Sorry, bang. Nih, ini bang filternya kita naikin 1,5. Nah, oke, dah. Tuh, gitu. Nah terus, oh sorry, ini kita balikin lagi ya colornya. Ini kita masukin ke sini. Dah. Nah, tuh, gitu ya. Ini kalau udah jauh-jauh gini jadi nggak ini apa, nggak tembus. Nggak jadi kelihatan agak tembus-tembus. Gitu ya. Oke, dah. Eh, Kurang lebih seperti itu untuk teksturnya dengan Maya ya. Ini sebelum teksturing harus di UV dulu atau berbarengan supaya kita bisa lihat itunya eh, hasilnya gitu ya. Nah ini kalau kita mau kasih new material kita bisa pakai blend karena kalau manusia kan otomatis pasti eh, ada ininya ya, ada minyaknya berlemak gitu ya. Terus ini kita bisa select terus ini aja mau kulitnya seperti apa gitu, mau dibuat gelap atau apa gitu ya, atau ini dengan saturasi yang lemah gitu ya. Nah, nih kurang lebih gitu. Terus nanti kalau misalnya bibirnya gitu ya, bibirnya kita mau kasih yang agak gelap gitu, ini bisa langsung aja edge gitu ya. Nah, ini convert aja ke face gitu. Terus ini aja langsung grow selection, desain aja. Apa namanya new material blend gitu. Ini nanti ini ya cara mudahnya lah. Nah, oke, gitu ya. Ini kadang ada garis matanya. Double klik ini juga. Terus ke kanan face. Ini masukin aja yang sebelumnya. Gitu ya. Ah, perspektif kedua. Oke, gitu ya. Oke.
Ini saya save sebagai yang ini ya, save text to link. Oke, kurang lebih begitu. Ya, silakan dicoba dulu. Kalau ada masalah atau pertanyaan silakan di